Saya cuma berharap semoga mahasiswa tidak ada yang menanyakan hal ini, apalagi menggunakan ini sebagai spek desainnya. Kenapa? Karena saya pun baru tahu. Semakin belajar struktur, ternyata arsitek pun semakin malu karena banyak sekali yang tidak diketahui. Salam arsitek pintar. Kali ini saya akan menyampaikan apa itu tensegrity. Apa ini termasuk struktur atau bukan? Jadi sebenarnya video ini langsung dibuat saat ini tanggal 7 Mei 2020 karena ada ahli sipil yang chatting ke saya langsung menyampaikan bahwa apakah diajarin struktur tensegrity. Jadi respon saya adalah kaget karena saya saja baru mendengar hal ini. Apa itu? Jadi banyak sekali teori yang belum dipelajari. Disampaikan bahwa ada beberapa contoh beliau saat ini karena WFH waktunya digunakan untuk meneliti ini. Salah satunya adalah membuat maket struktur. Jadi ini dan juga ini. Ya, ini dikirim ke saya materinya. Saya cuma respon, aduh, yang biasa diajarkan di arsitek itu cuma struktur bentang lebar biasa. Saya sama sekali tidak tahu apa ini. Jadi ini pun dikirim. Wah, ini cuma dibikin dari kawat ya, dari kawat dan tali. Ternyata cukup. Apa ini? Ternyata penjelasannya adalah seperti ini. Ini adalah struktur yang melayang. Kemudian yang ini melayang, strukturnya ditambah dengan kekuatan tali. Jadi menurut beliau ini simpelnya begini, tensegrity ini ilmu seni dan keseimbangan. Biasanya arsitek yang suka menerapkan hal ini. Tapi anehnya saya sendiri pun baru tahu. Jadi ya sudah, dicatat dulu. Ternyata dibuat seperti ini. Ada struktur pipa dengan struktur tali. Jadi respon saya adalah berarti struktur-struktur seperti ini harus dengan uji coba, misalnya dengan maket atau bisa juga dengan simulasi perhitungan. Jadi harus dipandu oleh orang struktur sipil. Jadi arsitek itu tidak bisa sekedar menghayal coret-coret. Ini harus uji coba atau simulasi. Saran beliau adalah coba cari di YouTube, salah satu contohnya ini. Jadi berikut saya sampaikan juga. Jadi ya sudah, langsung saya buat materi aja. Ya jadilah video ini. Semoga bisa bermanfaat dan mendapat respon dan masukan. Jadi menurut ahli sipil ini ya, biasanya ini cocok untuk arsitek. Tensegrity adalah tension plus integrity. Nah ini perlu dicatat ya. Jadi ini kepanjangan tensegrity adalah tension plus integrity. Jadi menurut saya mudahnya jika dibuat maket itu salah satu teknik awal dari sistem struktur tensegrity ini. Jadi menurut beliau
ilmu mekanika bahan dari material kabel itu tidak bisa menahan beban. Jadi tali biru itu tidak bisa menahan beban. Kabel itu hanya kuat menahan tarik, itu tali merah. Nah, ini bedanya ya. Tapi dengan struktur tensegrity ternyata dua hal ini bisa. Wah, ini harus dijelaskan secara logika struktur. Jadi struktur melayang itu bisa ditumpu dengan bantuan kabel, walaupun kabel itu bisa berakibat gaya tarik yang kabel merah, tali merah, tapi bisa juga berakibat gaya tekan kabel biru. Nah, ini dia, saya pun baru tahu kabel bisa menerima gaya tekan dengan sistem struktur tensegrity ini. Jadi beban tekan akibat beban atapnya seperti ini ya, bagian atas yang melayang ini itu bisa diantisipasi, diseimbangkan dengan struktur tali atau kabel. Nah, yang tali-tali ini biasanya dibuat transparan, ditonjolkan, jadilah nanti struktur melayang. Jadi sebenarnya melayang secara material berat, tetapi diseimbangkan dengan material ringan seperti tali atau kabel. Saya pun coba untuk searching di Google apa itu tensegrity. Ini adalah hasilnya. Jadi menurut Wikipedia, tensegrity ini bisa mahasiswa post untuk membaca detail bahasa Inggris. Saya lewati dulu. Jadi bahasa Indonesianya ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, ketegangan, integritas dimensi atau kompresi mengambang. Ini prinsip struktur. Bisa dibaca dengan pause. Nah, konsepnya seperti ini. Anda bisa klik pause untuk membaca detail. Arsitek biasanya tidak suka, sukanya gambar. Kita lewati dulu. Aplikasinya banyak ya. Untuk jembatan, untuk hiasan. Kemudian bagaimana struktur biological strukturnya. Ini adalah sejarahnya. Bisa klik pause untuk baca. Kemudian bagaimana stabilitas. Nah, ini sudah terkait rumus perhitungan, arsitek biasanya males. Jadi bisa koordinasi, serahkanlah dengan ahli sipil struktur. Nah, ini yang arsitek suka, gambar-gambar, model 3 dimensi. Jadi dasar dari struktur tensegrity itu seperti ini. Ada berapa macam ini? 6 ditambah 5, 11 yang di video ini ya, ditampilkan di sini. Anda bisa cek nanti di Google atau YouTube. Nah, ternyata begini juga bisa. Ini saya ambil dari link seperti ini. Seakan-akan melayang. Ini pun sama. Oh, ternyata tensegrity itu kuat. Bahkan untuk menekan tekan pun, diberi gaya pun kuat. Karena ada keseimbangan gaya tekan dan tariknya. Dan di salah satu web ini ada salah satu universitas yang dimana dosennya mengembangkan hal ini. Jadi di sini ya, dari struktur arsitek juga ternyata dari kedokteran, bahwa struktur sel genetika pun ternyata menggunakan hal ini. Jadi di sini keseimbangan dijelaskan, Anda bisa baca sendiri ya. Adanya kelebihan dari tensegrity, juga adanya kelemahan. Silakan pause dan baca detail. Iya. Nah, ini salah satu searching dari YouTube. Jadi ada materi YouTube seperti ini. Ini judulnya, Anda bisa lihat. Ini bentuk struktur tensegrity untuk material interior. Ini yang diberikan saya cuplik ya. Asik juga ini bentuknya. Sehingga dari tensegrity ini, apa itu termasuk struktur tadi sudah terjawab. Jadi beberapa materi
yang di awal tadi seperti ini, sehingga semoga materi ini bermanfaat, mata pengetahuan baru bagi arsitek. Juga saya ingatkan kembali, arsitek sangat perlu untuk bertanya kepada ahli sipil struktur. Jangan lupa subscribe dan komen, berikan saran dan kritik serta masukan di channel ini sehingga akan ada materi-materi baru lagi. Terima kasih, salam arsitek pintar.